Salam sejahtera, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Memasuki akhir pekan, kiranya kita tetap setia dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini, Jumat 16 April 2021, dengan tema Masih Tidak Percaya. Bacaan terambil dari Markus 16 ayat 9 hingga 14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Selama beberapa hari ini, kita telah coba merenungkan dan belajar dari beberapa kisah penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Dan catatan Injil Markus ini bagaikan meringkas semua pembacaan kita beberapa hari kemarin. Maria Magdalena membawa berita kebangkitan Yesus kepada para murid yang sedang berkabung dan menangis, dan mereka tidak mempercayainya. Kedua orang yang menuju Emmaus bergegas kembali membawa berita kebangkitan Yesus kepada para murid, tapi mereka masih juga tidak percaya. Akhirnya Yesus sendiri yang datang menampakkan dirinya, barulah mereka percaya. Dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Berita mengenai kebangkitan seseorang dari kematian pastilah sulit untuk dipercayai. Perlu adanya saksi dan bukti yang kuat sehingga berita kebangkitan itu dapat dipercaya. Yesus sendiri telah menyediakan bukti, yaitu kubur kosong dan 2 kali penampakannya, serta para saksi, yaitu para perempuan dan kedua orang pengikut yang melihat dia setelah kebangkitannya. Ada bukti, ada saksi, tetapi para murid tetap masih tidak percaya. Tidak heran, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan mereka. Bagaimana dengan Anda? Seberapa besar kepercayaan Anda tentang kebangkitan Yesus? Para penulis Alkitab telah mencatat dan Anda dapat membaca kisahnya. Banyak orang telah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan yang mengubah hidup mereka. Banyak orang telah menyampaikan kisah kebangkitan Yesus kepada Anda. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup? Bila ternyata Anda masih tidak percaya, saya menantang Anda menggunakan kesempatan ini untuk mulai mempercayainya. Dan tunggu sampai Yesus datang kedua kalinya, baru Anda mau percaya. Kebangkitan Yesus adalah kebenaran yang mengubah kehidupan para murid dan banyak orang lainnya. Biarkan kuasa kebangkitan Yesus itu juga mengubah hidup Anda. Bila ternyata Anda sudah percaya, saya menantang Anda untuk setia berpegang pada kepercayaan itu, serta menjalani hari-hari ke depan dengan iman dan berpengharapan dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang itu. Sebab ada tertulis, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin.